selesai tiga lukisan jadi pajang udah. Buat saya emang enggak, karena kan dia jadi panjangan jadi supaya bentuknya tetap kayak ada kalanya jadi robah gayanya. Kan ada gini kayak pohon apa ya, kayak pohon beringin. Nah itu dibikin formal seolah-olah tumbuhnya di tanah yang datar, rata-rata pohonnya bentuknya gini, tanah yang rata. Kalau ini malah kembang kertas, Bougainville. Itu mahal tuh. Beneran itu mahal. Usia 5 tahunan. Bougainville. kolektor bonsai bisa deh sampai 100 juta pun berani itu beli kayak gitu. Terus yang paling prospek mah jualan ini bibitan, jadi budidaya. Jadi ada budidayanya, jualan bahan. Ada yang bisa di stek, bisa dicangkok, bisa dengan biji. Udah pernah memberikan pelatihan Pak, sosialisasi pelatihan misalkan kepada yang terjun misalkan di bonsai minimal untuk sendiri ataupun dia ingin ada sebuah usaha gitu. Bisa. Karena di sini kan ada komunitas. Ada beberapa orang kan di bonsai itu ada seniman bonsainya, dia yang bikin nge-wearing istilahnya, bikin bentuk. Ada yang petani budidaya gitu. Jadi mau tentang budidayanya atau tentang teknik membuat bonsai. Berarti ada beberapa bikin proposal ke Dinas Kehutanan atau Pariwisata. Sosialisasi atau program bikin ini gitu. Budidaya bonsai gitu. Biasanya suka ada kontesnya. Kontes Tadi di situ. di Jawa sering, kemarin di Cipanas, di Tasik, di Garut, sering. Di Bandung masih kemana? Jadi lebih ke individual. Komunitas sih banyaknya. Sering-sering. Sebetulnya barometernya Bandung, tapi susah ngayain eventnya gitu karena nggak tahu lah. Kopi ini jenis Anturium juga ada di sini makanya. Kemarin yang sudah pada dasarnya Tapis resep gitu ya. tanaman, resep nanam gitu. Termasuk kopi juga dari awal sampai akhir bisa kita bahas dari hulu hilir gitu. Dari semai, nanam, rawat, panen, sampai pasca panen, roasting, seduh. Itu bisa kita sama-sama ke kebun, ngobrol bag kopi di kebun, nyeduh kopi di kebun, kemudian lihat secara prosesnya. Kalau musim panen itu dari petik, rambang, sortir, pulper, dipalping, dijemur, diulet. Saya tuh punya relasi untuk perkopian Pak gitu kan, yaitu nanam di daerah Badra, Pengalengan. Karena dia bukan sebuah ahli kopi, tadinya sama adik iparnya lah gitu ya, membuat sebuah usaha investasi gitu. Sekarang tuh gagal total gitu, bahkan dia kerugiannya sampai 1,5 gitu kan. Gagalnya di Yang pertama ya tadi dia nggak punya keilmuannya, dia hanya percayakan ke adiknya gitu. Nah ketika adiknya itu dapat project apa itu nggak diterusin gitu. Nah ketika itu saya coba untuk marketingkan salah satu kopinya, banyak yang aneh gitu kan, nanti rasa dari kopi teh kan gitu, aneh gitu ya gitu. Entah apa dari mana gagalnya, entah apa dari mananya nggak tahu juga gitu kan, karena bukan ahli kopi juga. Kemarin ketika disurvei di sana kurang lebih berapa hektar itu tanahnya itu gitu. Jadi ternyata dia nanam kopi tidak di satu wilayah kan gitu. Jadi total berapa hektar itu ada berapa meter sekarang itu kopi
ya gimana caranya lah gitu, saya jual ya pangajualkeun nah cenah gitu tadinya gitu, soalnya dia udah rugi banget gitu secara investasi gitu. Itu di daerah Badira pengalaman. Sebetulnya mah di kopi mah itu kalau di kebunnya perawatannya tidak terlalu sulit karena termasuk tanaman yang kuat, bandel, musim kering pun masih bisa tahan. Soalnya kopinya itu juga saya tes di temennya Pak Dede itu, Pak Veno itu nggak kepake sama Pak Veno juga gitu. Nah, kopi kayak gini sudah bagusan kena Cimaung cenah gitu dia bilang gitu. Robusta atau Arabica? Dua-duanya dites dikasih gitu, Robusta dan Arabicanya gitu. Nggak kepake tuh, enak kena Cimaung kata dia gitu. Ya saya bilang saya nggak tahu gitu karena kemarin tuh hanya disuruh ini aja sih, membereskan laporan keuangan yang ada gitu. Terus dilihat dari sisi kesalahannya di mana gitu. Ternyata dari SDM-nya juga bermasalah gitu. Dari cara penggajian untuk karyawannya juga bermasalah gitu. Jadi banget. Terus karena memang si Pak ini juga namanya Pak Pariono gitu, dia orang pajak, orang kerjanya di ini Badan Keuangan Negara di Jakarta. Jadi dia hanya percaya gini santar uang gitu. Ya pas adiknya udah nggak megang, nah itu dia bingung gitu kan waktu kemarin tuh. Kalau sekarang nggak tahu tuh masih ini apa enggak gitu. Terakhir saya coba terakhir ke teman Pak Dede, Pak Peno sendiri ya ini nggak kurang aja gitu. Sebetulnya iya, jadi kopi itu ada beberapa kali sortir. Sortir pertama kan harus petik merah, petik cherry, harus wajib petik merah. Kalau enggak kualitas di bawah. Harganya murah kalau warna-warni gitu, hijau, kuning. Pabrikan. Kalau misalkan untuk teduh di warung, di kafe, kopi shop itu harus petik merah karena kopi mah tentang rasa. Bahwa setelah dari petik merah sampai green bean itu bisa menentukan, prosesnya bisa menentukan kualitas rasa sekitar 60%. Itu sangat pengaruh di proses pasca panen, cara menjemur, cara mencuci, mengupas dan lain-lain. Kualitas tanah juga diperhitungkan kan? Atau gimana? Sebetulnya tanah mah relatif subur gitu. Jawa Barat tuh dulu Belanda pertama nanam tuh di Sukabumi. Soalnya kata teman saya yang di Ruli Bistro juga itu kan, Ruli kan namanya tekstur tanah juga berpengaruh nanti terhadap rasa gitu. Ya saya mah ya aja gitu karena kurang paham kan tentang perkopian gitu. Jadi yang penting bagi saya ini rasa, ini enak gitu, ini kurang gitu, hanya itu aja gitu dari kualitas. Jadi pada dasarnya semua kopi di kebun mah bagus, bergantung siapa yang prosesnya. Proses. Nah karena masing-masing kebun itu beda pH tanahnya, beda ketinggiannya, beda intensitas mataharinya, beda pohon tegakannya. Memang pengaruh, hanya tidak bisa dibilang kopi tidak enak, bukan. Semuanya enak kalau prosesnya bagus, tapi masing-masing punya khasnya sendiri-sendiri. Kayak kopi selatan, Puntang, Malabar beda sama kopi di sini karena pH tanah beda dan lain-lain, semuanya beda. Utamanya ketinggian. Jadi kalau ini Pak mau nanya tentang kopi aroma, mungkin Bapak tahu yang di ABC itu kan gitu kan, itu legend banget ya. Apa sih yang membuat legend sih Pak itu gitu, saya kurang tahu. Jadi yang beli teh gitu banyak banget gitu. Legend itu karena dia bertahan dari dulu. Apa enggak maksudnya kopinya kan dia kopi nama biasa gitu ya. Cuman dia punya alat roasting zaman Belanda pakai kayu bakar. Kalau kopinya mah kopi umum, kopi yang buat digulai pahit, nggak bisa disaring. Karena dia banyakannya blend. Robusta Arabica dicampur blend. Otomatis untuk halayak umum kopinya, kopi komersil. Ya yang beli juga ngantri banget kan saya. Karena semua orang tahu di Bandung mah kopi aroma ya. Terus ada satu lagi saya pernah baca itu yang bukan dari kopinya sih Pak, tapi dari daunnya. Itu daerah mana ya? Aceh itu ya. Aceh. Daun kopinya itu diseduh gitu. Dibikin teh.
bikin teh gitu karena sejarahnya ketika dijajah yang Nggak boleh. orang itu nggak bisa oseng kopi ada daunnya aja diseduh gitu. Oh di Aceh Ini itu tuh Pak ya? Aceh. Sejarah luwak oge gitu kan. Hmm. Tai careuh Iya. karena waktu menang ngopi nu menang metik ya akhirnya eta karena masih berbentuk biji nabati gitu Iya, masih terlindungi. Emang di Di perut kulit. luwak, di perut luwak itu bagus untuk fermentasi kopi itu atau gimana gitu? Ya, karena luwak mah hanya ngemut daging buahnya aja yang manisnya. Bijinya di dalam Itu jadi luwak punya. gitu.